semua. Selamat pagi teman-teman. Tuhan Allah Yesus Kristus Jehovah Nebata menjadi God. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi pagi ini bersama Dr. Osman Tua Purba. Ya, Dr. Osman Tua Purba, dokter yang kita banggakan bersama-sama. Ya, hari ini kita bertemu dengan Osman Tua Purba. Kita akan menyaksikan acara yang sangat menarik, lebih menarik dari acara yang sebelum-sebelumnya. Pertama, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena rahmat-Nya dan lindungannya kita tetap bisa bertemu lagi. Ya, saya harap kita bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara, baik perkara kecil maupun perkara besar. Hanya melalui Tuhan kita akan mendapatkan berkat dan kemegahan. Untuk itulah kita harus mengucap syukur, memuji Tuhan sepanjang masa, dari waktu, dari awal dan sampai kesudahannya. Tuhan telah memberikan kepada kita hidup yang baik, lebih baik daripada yang kita rencanakan. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan acara berikutnya. Sain OO, tasain OO yang kali akan membangkitkan jiwa-jiwa adrenalin Anda semua, di mana sang tokoh utama di film ini tentu saja akan menderita di awal sehingga membuat kita semua menjadi emosi. Nah, yang menarik dari film bertema seperti ini adalah perjuangannya untuk bisa lepas dari perundungan tersebut, dan cara dia membalaskan para perundung itulah yang menjadi daya tarik film bertema seperti ini. Penasarin? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan pusar bahatin cangkan celana. Kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Eric. Ini orangnya, dia tinggal di rumah bersama ibu kandung dan bapak tirinya, di mana kehidupannya sama sekali tidak bahagia oleh karena sikap bapak tirinya di rumah yang sangat tegas dan kasar, bahkan lebih cenderung brutal dan anarkis. Contohnya ketika mereka sedang makan malam, Eric tak sengaja menjatuhkan sendoknya sehingga si koplok bapak tiri ini sekonyong-konyong menampar wajah Eric dan memintanya masuk ke kamar setelah makan untuk mendapatkan hukuman kedisiplinan, yaitu dicambuk di bagian punggung. Dan bagongnya adalah si ibu kandung Eric sendiri pun nampak membiarkan hal tersebut dan justru acuh tak acuh dengan malah bermain piano, yang hal itu tentu akan membuat Anda semua yang berada di rumah menjadi emosi melihatnya. Faktanya, Eric ternyata adalah seorang berandalan yang cukup tangguh di luar rumah, di mana dia sering sekali terlibat perkelahian, bahkan pernah dikeroyok oleh 10 orang sekaligus, yang justru membuktikan bahwa Eric sebenarnya bisa dan mampu melawan hukuman dari ayah tirinya. Dan alasan kenapa Eric selalu menerima siksaan dari ayah tirinya adalah oleh karena masih menghormati sang ibu kandung, di mana dia pernah berjanji kepada mendiang ayahnya atau ayah kandungnya untuk selalu menuruti perintah bunda dan jangan culangung kepada orang yang lebih tua. Akibat tindakan brutal yang sering dilakukannya, Eric pun dikeluarkan dari sekolahnya, dan ini jelas bukan yang pertama kalinya bagi Eric, dan untuknya ini bukanlah masalah yang besar. Förstår du vad jag säger? Vad det här kommer att få för konsekvenser? Du kan vara viss om att du aldrig mer kommer att kunna sätta din fot på ett allmänt läroverk i det här landet igen. Ketika pulang ke rumah, di situ sang bunda terlihat bersama seorang pria bernama Sam, lebih tepatnya Sam Soul. Beliau merupakan sahabat dekat mendiang ayahnya sekaligus seorang pengacara untuk keluarga mereka dulu ketika ayah kandung Eric masih hidup. Du kan ta mitt kort där. Du kan alltid ringa om det är något.
Sang bunda yang sudah mengetahui Erik dikeluarkan dari sekolah pun ternyata sudah punya rencana lain, yaitu dengan mengirimnya ke sebuah sekolah asrama, di mana hal itu sengaja bunda lakukan supaya Erik tidak terus-terusan disiksa oleh suami barunya, alias ayah tiri Erik yang buanjingan tersebut. Ska börja en ny skola. Det är ett internat. Sampailah Erik di kamar asramanya. Di situ ada seorang murid pintar bernama Pierre. Ini babangusnya. Pierre menjelaskan bahwa meskipun sekolah ini nampak terhormat dan memiliki nama baik di kalangan masyarakat, ternyata di dalamnya tidak lebih busuk dari sekolah Suzuran dan Hausen, karena setiap murid ditempatkan dan diposisikan berdasarkan kelas-kelas sosial dan strata ekonomi mereka masing-masing. Hal itu pun terbukti ketika mereka makan malam, di mana Pierre memperingatkan Erik untuk jangan berbicara sembarangan dan jangan terlalu menonjol di antara yang lain, karena mereka akan diawasi oleh dewan murid yang merupakan siswa senior yang telah dipilih oleh para guru. Ada Otto dan Dahlin. Mereka berdua adalah anak bangsawan yang sangat kaya raya, sehingga kepala sekolah dan para staf guru pun membebaskan setiap apa yang mereka lakukan, termasuk memberi hukuman kepada para siswa junior. Dan itu terbukti ketika Erik tak sengaja berkata kasar, yang mana Otto dan Dahlin mengira bahwa orang di samping Erik lah yang mengatakan hal itu, sehingga mau tidak mau murid itu disuruh untuk maju dan dipukul menggunakan gagang pisau makan yang terbuat dari bahan stainless. Selesai makan, Pierre pun mengajak Erik untuk merokok di belakang semak-semak, yang mana hal itu sebenarnya sangat dilarang di sekolah. Tetapi yang namanya mulut sudah asem, apalagi setelah makan, tentu sebatsa adalah kenikmatan tersendiri bagi seorang perokok aktif. Glöm inte tandborren. Ja, så att du inte luktar. Då har vi alltså sett de germanska folkstammarnas utbredning. Vill du gå fram och ställa dig så att alla ser dig tydligt? Erik terlihat sedang berada di kelas mengikuti kegiatan belajar mengajar yang nampak begitu normal tanpa ada sesuatu yang ganjil sedikit pun. Namun ketika jam makan siang sudah datang, hal-hal merungsingkan pun kembali terjadi ketika Dahlin mendengar Erik sedang mengobrol tentang pelajaran bersama temannya, di mana hal itu sebenarnya tidak menjadi masalah karena wajarlah diskusi tentang pelajaran, kecuali diskusi masalah tawuran atau video panas baru jadi masalah. Intinya Otto dan Dahlin hanya ingin terlihat tegas dan disegani di depan semua murid. Namun saat Erik disuruh untuk maju dan akan dipukul dengan gagang sapu, dia pun menolak hal tersebut karena dirinya merasa tidak salah. Alhasil, teman Erik lah yang harus jadi sasaran, di mana Otto mencocol kepalanya menggunakan penutup merica yang bentuknya sangat runcing dan keras. Terlepas dari peraturan absurd para anak bangsawan tersebut, Erik nampaknya cukup bahagia di sekolah di sana karena dia masih memiliki Pierre dan teman-teman sekelasnya yang cukup baik dan solid, di mana hal itu sudah cukup baginya daripada harus tinggal di rumah dan bertemu dengan ayah tirinya. Singkat cerita, Erik pun menemui beberapa atlet renang di sekolah, berharap bisa bergabung bersama mereka, karena perlu diketahui bahwa walaupun Erik adalah mantan berandalan dan sangat badung sekali, dia ternyata punya bakat terpendam sebagai seorang perenang handal. Dan setelah dites, Erik ternyata bisa berenang mengalahkan rekor tertinggi di sekolah ini, dan dia resmi bergabung dengan tim perenang sekolah untuk mengikuti kejuaraan sekolah yang diadakan setiap setahun sekali. Hal itu pun justru mendapat pertentangan dari Pierre, di mana Erik seharusnya jangan terlalu menonjol atau berprestasi di sekolah ini, karena para dewan murid sekolah seperti Otto dan Dahlin tidak akan suka dengan murid baru yang terlalu menonjol di antara yang lain. Coba teman-teman rebahaners bayangkan, mau berkembang gimana coba jika para murid dibatasi bakat dan prestasinya? Membagongkan, bukan? Ju mer man sticker ut, desto bättre. Tycker jag ska göra då? Simma långsammare. Tak lama Erik pun dipanggil ke markas para dewan murid, yang di situ sudah ada Dahlin yang langsung menyuruh Erik untuk menyemir sepatunya. Namun saat mengetahui jika dirinya harus membersihkan sepatu kotor milik semua dewan murid, Erik pun menolak perintahnya dan pergi begitu saja. Vad fan ska vi göra med honom? Var det lugnt eller? Han är ny.
Sebelum tidur, Eric pun menyampaikan sesuatu kepada Pierre bahwa dia sangat senang dan berterima kasih sudah mau menjadi temannya, karena di sekolah sebelumnya bahkan di rumahnya sendiri tak ada satupun orang yang benar-benar mau mendengar keluh kesahnya, memperhatikannya, dan mau menjadi sahabat dekatnya. Det är den enda vän jag haft på det här plugget. Esoknya ketika mereka berdua sedang berjalan, Eric tak sengaja bertabrakan dengan si Dahlen, di mana Eric disuruh untuk meminta maaf, tetapi karena dirinya tidak merasa bersalah, maka Eric pun ditantang untuk bertarung di dalam ring yang menjadi tradisi di sekolah tersebut. Pierre pun menjelaskan bahwa pertarungan ring ini adalah diadakan untuk memberi pelajaran kepada para murid pembangkang, di mana murid kelas bawah tidak akan pernah diberi kesempatan untuk membalas pukulan, oleh karena mereka semua bermain secara keroyokan dan para penonton dipaksa untuk mendukung murid senior dan para dewan. Sebagai mantan anak baragajul, Eric sebenarnya ingin tertawa mendengar hal tersebut karena baginya itu bukanlah apa-apa dibandingkan dengan perkelahian jalanan yang sering dia lakukan dulu. Tetapi karena dirinya sudah niat tobat dan ingin sekolah dengan tenang dan damai supaya tidak perlu berada di rumah dan bertemu dengan ayah tirinya, maka Eric pun memutuskan untuk tidak datang dan lebih memilih dipanggil sebagai seorang pengecut daripada harus membuat masalah di sekolah barunya ini. Vi går och röker. Det verkar som om råttan inte vågar inställa sig. Esoknya ketika makan siang, Otto pun memanggil beberapa nama murid yang dianggap telah melanggar aturan, di mana nama Eric tentu saja terbawa oleh karena dia telah melakukan banyak sekali pelanggaran seperti tidak mematuhi perintah Dewan Murid, membangkang, dan lain-lain. Saat pengadilan Dewan Murid sedang berlangsung, yang dimana Otto sendiri berperan sebagai hakim dewannya pun sangat ganggaraten melihat cara berdiri Eric yang santai dan tidak panik, di mana Otto yang merasa tidak dihargai pun memvonis Eric dengan beberapa hukuman, yang salah satunya harus kerja paksa sesuai yang ditentukan oleh para dewan murid. Står riktigt. Har någon betydelse för rättegången hur jag står? Kan gå nu. Eric pun diwajibkan menggali tanah di area sekolah, di mana hal itu diterima oleh Eric asalkan setelah semua ini dia bisa belajar dengan tenang dan damai tanpa terlibat masalah apapun lagi. Namun setelah dia selesai menggali, Dahlen pun menyuruh Eric untuk mengurukkan tanahnya lagi, dan itu sangat tidak puguh sekali. Tak cukup sampai situ, ketika Eric selesai dengan hukumannya dan bermaksud untuk tidur melepas lelahnya, Otto dan Dahlen pun kembali berulah dengan melemparkan satu ember caduk atau pedut ke dalam kamar Eric dan Pierre, di mana hal itu sangat-sangatlah sudah keterlaluan, sehingga membuat Eric akhirnya bertindak dan membalasnya dengan mengembalikan semua caduk itu tepat saat Otto sudah molor. Esok paginya ketika jam sarapan, Eric pun dengan sengaja mengatakan bahwa sepertinya ada bau podol di sekitar sini. Hal itu tentu membuat Otto naik pitam, lantas dipanggillah Eric ke depan untuk kemudian ditonjok habis-habisan sampai berdarah, yang hal itu sama sekali tidak dirasakan oleh Eric si anak baragajul ini. Stinker skiten igen. Beberapa minggu setelah kejadian itu, tepat saat hari Natal, Eric pun pulang kembali ke rumah dengan rasa yang agak hoream, di mana saat ayah tirinya melihat nilai C untuk tingkah laku, Eric pun kembali mendapat cambukan darinya yang lagi-lagi akan membuat kita semua menjadi emosi. Hur många vill du ha ägg? Det kanske hänger ihop med de här permissionsförbuden du har fått. Då är vi vänner igen. Setelah hari libur Natal sudah usai, Eric pun kembali ke asrama, di mana Pierre memberikan sebuah buku tebal karangan Tatang Sutarma supaya hidupnya tercerahkan, dan perhatian tersebut cukup membuat Eric bahagia. Namun saat jam sarapan esok paginya, Eric kembali harus dibuat rungsing ketika Otto memanggil Pierre secara tidak puguh-puguh, dan karena tidak merasa melakukan kesalahan, Pierre pun menolak perintah tersebut. Alhasil, Otto dan Reng-Rengan pun mendatangi kamar mereka dan mengencing kasur Pierre, lantas dibawalah Pierre ke markas para dewan untuk menelanjanginya dan akan dihukum dengan dicocol menggunakan sebatang rokok, oleh karena baru-baru ini
ini, mereka baru mengetahui bahwa Pierre suka merokok secara diam-diam. Tak ingin teman dekatnya teraniaya, Eric pun menawarkan diri untuk menggantikan Pierre, di mana Dahlin yang basicnya tidak bernyali pun terlihat sangat tegang dan keringat panas dingin ketika dirinya mencocol puntung rokok ke dada si Eric. Ingenting av det här skulle egentligen behöva hända. Esoknya, Pierre terlihat sedang duduk sendiri setelah Otto dan Dahlin mengundangnya untuk bertarung di dalam ring, di mana Pierre mengatakan bahwa semua ini dilakukan semata-mata untuk mendapatkan Eric dengan cara menumbangkan teman terdekatnya, sehingga Eric mau tidak mau akan menurut dan tunduk kepada setiap perintah dari para dewan murid di sekolah. Saat Pierre dihajar oleh Otto dan Dahlin, Eric terlihat sangat ingin memukul babangus mereka berdua, namun karena dia tidak ingin mendapat masalah dan dikeluarkan dari sekolah untuk kesekian kalinya, Eric dengan sangat berat hati hanya diam saja melihat sahabat dekatnya dihajar habis-habisan sampai tak berdaya. Setelah kejadian itu, Pierre pun jatuh sakit dan demam sehingga membuat Eric kembali menyendiri. Saat itulah para dewan murid bekerja sama untuk menangkap Eric dan mengikatnya di tengah lapangan. Lantas dibanyurlah dia dengan air es yang membuat Eric harus kedinginan semalaman tanpa ada siswa yang berani untuk menolongnya. Esok paginya, ketika Eric sudah dilepaskan dari ikatannya, dia pun kembali harus dibuat nelangsa tatkala mendapati sebuah surat yang ditulis oleh Pierre, yang intinya Pierre memilih untuk keluar dari sekolah ini di mana dia sudah tidak sanggup terus-terusan dibully oleh Otto dan Dahlin, yang secara tidak langsung membuat Eric merasa bersalah karena gara-gara dirinya lah Pierre harus menjadi korbannya. Tak hanya itu, semua siswa termasuk para guru pun menyalahkan Eric atas keluarnya Pierre, di mana dia dianggap sebagai biang kerok yang membuat seseorang yang pintar seperti Pierre harus keluar dari sekolah terhormat ini. Men ni har betett er som djur. Som asgamar. Det är ovärdigt. Karena sudah tak tahan lagi, Eric pun mendatangi Dahlin dan mengajaknya untuk bertarung di ring, di mana hal itu sangat membuat para dewan bahagia karena akhirnya bisa membuat Eric menyerah dan mau diberi pelajaran oleh mereka semua tanpa tahu bahwa sebenarnya Eric sudah lama ingin melakukan hal ini. Kan börja. 2 lawan 1 bagi Eric ini tidak lebih dari sekedar upil kering di hidung Samsul, karena selain mereka semua tidak memiliki pengalaman bertarung di jalanan, Eric sudah sangat gatal sekali ingin membogem babangus mereka semua dan membalaskan rasa sakit yang sudah diterima oleh Pierre. Alhasil, Eric pun dipanggil oleh kepala sekolah dan dianggap kesulitan untuk beradaptasi di sekolah ini, sehingga beliau yang sangat terhormat tersebut pun mengeluarkan Eric secara tidak hormat dan diberi waktu sampai nanti sore untuk Eric mengemas semua barang-barangnya. Jag ser helst att du lämnar skolan. Dalam fase stres seperti ini, mungkin kebanyakan orang akan putus asa, nangis, pulang ke rumah mama, atau bisa juga bunuh diri. Namun tidak bagi Eric, karena setelah semua yang terjadi pada hidupnya, kini saatnya dia harus berontak, di mana Eric diam-diam mengikuti Otto saat sedang latihan kuda sendirian. Lantas dengan sebatang kayu, Eric pun mendatanginya secara tiba-tiba, memintanya untuk berlutut, mengancam akan membunuhnya dan membakar tubuhnya supaya tidak bisa diidentifikasi oleh polisi. Vad vill du ha? Pengar? Sempat membela diri dan menawari uang yang banyak asalkan bisa dimaafkan, Otto pun ciremai meneteskan air mata sampai muntah angin lenca oleh karena menganggap jika Eric akan benar-benar melakukan hal tersebut. Faktanya, Eric hanya ingin menggertak Otto, mengalahkan mentalnya dan membuat dia sadar bahwa apa yang dilakukan dia dan teman-temannya selama ini telah merenggut begitu banyak siswa berprestasi yang seharusnya bisa sukses, malah menjadi seseorang yang tidak berarti akibat tindakan tidak bermoral mereka semua. Bermoral, molar. Eric pun teringat dengan Pak Samsul yang seorang pengacara sekaligus sahabat dekat mendiang ayahnya, di mana dia memiliki ide brilian dengan mengundang Pak Samsul ke sekolah dan menjelaskan akibatnya jika Pak Kepsek berani mengeluarkan Eric dari sekolah ini. Tak ingin nama baik sekolahnya menjadi tercemar, Pak Kepsek akhirnya menyerah dan membiarkan Eric tetap di sini sampai dirinya lulus sekolah. De rent
juridiska aspekterna är ju redan framlagda här. Klart och tydligt. Tack för hjälpen. Ja, nu sköter du resten av familjen, Erik. Singkat cerita, setelah upacara pelulusan sekolah selesai, Erik pun pulang kembali ke rumahnya, di mana si ayah tiri Bagong ini masih saja tetap rese dengan memintanya untuk dicambuk setelah makan malam. Namun betapa terkejutnya si ayah tiri ketika Erik sekarang sudah berani menatap wajahnya. Bahkan saat akan menyiksanya, Erik pun menyuruh ibundanya untuk menunggu di luar. Lantas dengan lantang Erik mengatakan bahwa dalam waktu setengah jam lagi, si ayah tiri akan berada di rumah sakit dengan tulang rusuk yang patah, mata bocok satu, kulit punggung mengelupas, serta tulang tempurung lutut yang akan pindah ke bagian belakang. Mendengar hal itu, tentu si ayah tiri ini langsung menelan ludah karena kena mental, yang memang jika diadu berkelahi dengan Erik pun kemungkinan menangnya hanya 5% saja. Sista gången. Sen aldrig mer. Setelah hidupnya kini membaik, Erik pun menemui Pierre yang akan melanjutkan kuliah di Yuli University, dan maksud kedatangannya adalah untuk meminta maaf atas kejadian waktu itu. Lantas mereka berdua pun bersalaman sebagai tanda bahwa pertemanan mereka tidak pernah putus sampai filmnya selesai. Tamat, ending yang cukup mengotokan. Secara keseluruhan, film ini masuk dalam kategori film yang biasa-biasa saja, hanya menceritakan tentang seorang murid baru yang mendapatkan bullying dari beberapa siswa senior. Namun yang jadi pembedanya adalah murid baru tersebut adalah mantan anak baragajul yang sudah tobat dan berhenti dari kebadungannya, sehingga membuat kita yang menonton menjadi gregetan dengan si Erik yang sebenarnya dari awal dia bisa melawan, bahkan mungkin bisa menjadi penguasa sekolah seperti Genje atau seri Jawa. Satu hal yang kurang menurut saya adalah adegan ending saat Erik membalas ayah tirinya. Harusnya ditampilkan gitu, atau seenggaknya perlihatkanlah saat dia terluka parah atau dirawat di rumah sakit, kan biar puas gitu kita yang menontonnya teh. Karena mohon maaf sebelumnya, bukan bermaksud menghina, tapi babenguk si ayah tiri ini memang kalau dilihat-lihat ngeselin juga loh, rasa ingin ditabuk gitu babangusnya teh. Tapi terlepas dari itu, keren lah aktingnya dapet. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kamu tidak akan pernah mencapai tempat yang lebih tinggi jika kamu selalu menjatuhkan seseorang. Saya John, mewakili direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, pernikahan anak marmut. Cut, 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 cut. Buat kalian sehat-sehat selalu aja pasti gitu. Kalian pasti ngomongnya gitu. Si John kebiasaan di akhir ngomongnya sehat mulu. Ya apalagi tuh bro kalau bukan sehat. Penting mah sehat, cuma banyak uang, sukses kalau nggak sehat mah. Kan yang penting mah sehat. Caranya untuk mencapai kesehatan itu ya istirahat cukup, makan, olahraga. Itu yang bisa saya ingetin. Kurang-kurangin ngerokok, kalau bisa mah jangan. Cuman kalau untuk saya udah terlanjur. Saya mau ngopi dulu, saya belum makan sebenarnya tapi pengen ngopi gitu. Kalau saya itu ngopi biasanya kopi kapal api. Entahlah kalian semua suka nggak gitu. Kopi kapal api itu enak, tidak terlalu manis. Teman-teman saya, bukan teman-teman saya sih.